Perkembangan bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian, seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Pada usia anak-anak merupakan saat terpenting di dalam perkembangan bahasanya. Bahasa anak merupakan sistem ikon ucapan yang dipakai anak. Kemudian sistem itu dipakai anak berinteraksi bersama dengan bahasa khusus, misalnya bahasa ibu, Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Bahasa adalah suatu bangunan sosial. Anak-anak belajar bahasa dari berinteraksi dengan orang lain di sekitar mereka. Berdasarkan uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah kemampuan untuk berkomunikasi, baik dalam bentuk lisan atau tulisan, isyarat, lukisan, dan mimik muka. Agar keterampilan berbahasa dan baca tulis tertanam dalam diri anak-anak, dua pengalaman penting harus dimiliki anak. Anak-anak harus berbicara dan mendengarkan orang lain, dan mereka perlu membaca dengan orang lain. Adapun tahap-tahap perkembangan bahasa anak, menurut William Stern dan Clara Stern dalam Yusuf 2007, yakni pada usia 6-12 bulan, masa permulaan atau stadium Prwoko. Masa ini disebut masa meraban, yang artinya masa mengeluarkan bermacam-macam suara yang tidak berarti. Pada masa ini, anak sering mengulang beberapa suku kata seperti ba-ba-ba, ma-ma-ma, dan pa-pa-pa. Usia 12-16 bulan. Masa pertama atau stadium kalimat suku kata, pada masa ini anak sudah dapat mengucapkan kata misalnya mama, papa, mamam. Lebih lanjut, William Stern dan Clara Stern mengatakan bahwa tahap perkembangan bahasa usia 16-12 bulan, masa kedua atau stadium nama. Pada masa ini, anak sudah mulai timbul kesadaran bahwa setiap orang atau benda mempunyai nama. Anak sering berbicara sendiri, monolog, baik dengan diri sendiri maupun dengan benda-benda mainannya. Usia 24-30 bulan, masa ketiga. Pada masa ini, anak bisa menyusun kalimat tunggal, mampu memahami perbandingan, menanyakan nama dan tempat, serta menggunakan kata-kata yang berawalan dan yang berakhiran. Dan usia 30-72 bulan, masa keempat. Pada masa ini, anak dapat menggunakan kalimat panjemuk beserta anak kalimatnya. Anak banyak menanyakan soal waktu, sebab, akibat melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemampuan komunikasi anak usia SD, hasil penelitian Owens tahun 1984, menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi anak usia SD adalah sebagai berikut. Usia 6 tahun, memiliki kosakata yang dapat dikomunikasikan, mampu menyerap 20.000-24.000 kata, mampu membuat kalimat meskipun masih dalam bentuk kalimat pendek. Pada taraf tertentu, sudah mampu mengucapkan kalimat lengkap. Usia 8 tahun, anak mampu bercakap-cakap dengan menggunakan kosakata yang dimilikinya, mampu mengumpulkan ide dan pikirannya, meskipun masih sering verbalisme. Usia 10 tahun, mampu berbicara dalam waktu yang relatif lama, mampu memahami pembicaraan. Usia 12 tahun, mampu menyerap 50.000 kata, mampu berbahasa seperti orang dewasa. Teori-teori perkembangan bahasa anak. Teori nativis. Teori nativis mempunyai pemikiran adanya kaitan antara faktor keturunan dengan perkembangan bahasa anak. Karena keahlian bahasa sifatnya bawaan, seperti kalau orang tuanya berdarah Jerman, maka anaknya akan berbahasa Jerman. Kalau orang tuanya hidup di Jawa, maka akan berbahasa Jawa. Teori behavioristik. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan stimulus. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Watson juga dengan tegas menolak pengaruh naluri, insting, dan kesadaran terhadap perilaku. Jadi setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulus respon. Menurut Skinner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah, perilaku itu akan terus dipertahankan. Kekuatan serta frekuensinya akan terus dikembangkan. Bila akibatnya hukuman, atau bila kurang adanya penguatan,
perilaku itu akan diperlemah atau pelan-pelan akan disingkirkan. Teori perkembangan kognitif. Teori kognitif sendiri mempunyai pemikiran adanya kaitan antara bahasa dengan hasil pengalaman juga intelektual, di mana lebih pada proses berasumsi dan intelek. Seperti kalau orang tuanya berdarah Jerman kemudian hidup di Indonesia, maka nanti anaknya akan berbahasa Indonesia, akan tetapi bisa juga meningkatkan bahasanya dengan menambah bahasa Jerman. Fungsi bahasa. Untuk menunjukkan hakikatnya purposif dari komunikasi, Halliday mempergunakan istilah fungsi bahasa. A. Fungsi instrumental, bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasi lingkungan. Fungsi representasional adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan. C. Fungsi regulasi, mengatur dari bahasa merupakan pengawasan terhadap peristiwa-peristiwa. Fungsi interaksional, bahasa bertindak untuk menjamin fatigue komunikatif yang mengacu pada kontak komunikatif antara sesama manusia. Fungsi personal, membolehkan seorang pembicara menyatakan perasaan, emosi, kepribadian, reaksi-reaksi yang terkandung dalam hati nuraninya. Fungsi heuristik, melibatkan bahasa yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan dan mempelajari lingkungan. Fungsi imajinatif, bertindak untuk menciptakan sistem-sistem atau gagasan-gagasan imajiner, mengisahkan cerita-cerita dongeng, membuat lelucon-lelucon, atau menulis novel. Terima kasih. Faktor-faktor perkembangan bahasa. Menurut Harlock 1995, ada beberapa faktor perbedaan perkembangan bahasa anak terkait dalam proses belajar berbicara seseorang anak, di antaranya. Yang pertama, ada kecerdasan. Anak dengan kecerdasan yang tinggi dalam belajar berbicara lebih cepat dan memperlihatkan penguasaan bahasa lebih baik dibanding anak yang tingkat kecerdasan yang rendah. Yang kedua, ada kesehatan. Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara dibanding anak yang tidak sehat. Hal ini dikarenakan motivasi yang lebih kuat untuk menjadi anggota kelompok sosial dan berkomunikasi dengan anggota kelompok tersebut. Yang ketiga, ada keadaan sosial ekonomi. Anak dari keluarga ekonomi mampu lebih mudah belajar berbicara. Pengungkapan perasaan dirinya lebih baik dan lebih banyak bicara dibanding anak dari keluarga yang kurang mampu. Hal ini dikarenakan anak dari keluarga berada lebih banyak mendapat dorongan dan bimbingan untuk berbicara dari anggota keluarganya yang lain. Keluarga dengan ekonomi yang rendah cenderung lebih memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sehingga perkembangan bahasa anak kurang diperhatikan. Yang keempat, ada keinginan berkomunikasi. Semakin kuat dalam berkomunikasi dengan orang lain, semakin kuat motivasi anak untuk belajar berbicara dan semakin bersedia menyisihkan waktu dan usaha yang dipergunakan untuk belajar. Yang kelima, ada ukuran keluarga. Anak tunggal atau anak dari keluarga kecil biasanya berbicara lebih awal dan lebih baik ketimbang anak dari keluarga besar, karena orang tua dapat menyisihkan waktu yang lebih banyak untuk mengajar anaknya berbicara. Kemudian yang keenam, ada urutan kelahiran. Dalam keluarga yang sama, anak pertama lebih cepat berbicara dibanding anak yang lahir kemudian. Hal ini karena orang tua dapat menyisihkan waktunya yang lebih banyak untuk mengajar dan mendorong anak yang lahir pertama dibanding untuk anak yang lahir kemudian. Yang ketujuh, ada metode pelatihan anak. Anak-anak dalam keluarga otoriter yang menekankan bahwa anak harus dilihat dan bukan didengar, di sini terjadi hambatan belajar. Sedangkan keluarga dengan kebebasan dan demokratis akan mendorong anak untuk belajar bicara. Yang kedelapan, ada hubungan dengan teman sebaya. Semakin banyak hubungan anak dengan teman sebayanya, menyebabkan semakin besar keinginan mereka untuk diterima sebagai anggota kelompok sebaya. Hal ini akan memperbesar motivasi anak untuk belajar bicara. Kemudian, ada kepribadian.
Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik cenderung mempunyai kemampuan bahasa yang lebih baik, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sehingga kemampuan bahasa juga dapat dijadikan sebagai petunjuk anak yang sehat mental. Selanjutnya, tujuan perkembangan bahasa. Perkembangan kemampuan berbahasa anak dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: agar anak dapat mengolah kata secara komprehensif, agar anak dapat mengekspresikan kata-kata dalam bahasa tubuh, agar anak mengerti setiap kata yang didengar, diucapkan, dan mengartikan menyampaikan secara utuh kepada orang lain, dan agar anak dapat berargumentasi meyakinkan orang melalui kata-kata yang diucapkannya. Aspek-aspek perkembangan bahasa. Yang pertama ada kosakata. Anak mempunyai keahlian menghafal perkataan baru setelah mempelajari dari lingkungannya dengan cepat. Sejalan berkembangnya dari hasil hubungan anak dengan lingkungannya, maka semakin besar, banyak, dan pesat kosakatanya. Contohnya, makan, minum, menulis, bermain, dan lain-lain. Yang kedua ada sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Anak mempelajari tatanan bahasa dengan orang di lingkungan sekitarnya. Walaupun belum sesuai dengan benar penggunaan kalimat bahasa, namun karena seringnya mendengar dan meniru orang dewasa di sekitarnya, anak bisa mencontoh penggunaan bahasanya dengan baik. Yang ketiga ada semantik. Semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa atau pembelajaran tentang makna. Anak mampu mengungkapkan tujuan atas keinginannya dengan perkataan yang menunjukkan keberatan dikarenakan memiliki perkataan yang tidak sesuai. Yang keempat ada fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti atau makna. Anak mampu membunyikan huruf vokal tidak hanya mengeja dari abjad, tetapi sudah bisa mengucapkan sebuah kata dan mengerti arti dari kata yang diucapkan, seperti k, a, k, e, k menjadi kakek. Lalu yang kelima ada fonologi. Fonologi lebih kepada keahlian seseorang bisa menangkap juga membentuk bunyi percakapan, seperti kalau seseorang mendengar bahasa yang bukan berasal dari daerahnya, maka akan kesulitan menangkap bahasa apa yang dibicarakan, dan ketika berbicara tidak ada jeda, padahal itu hal yang wajar bagi mereka yang sudah sehari-hari menggunakannya. Yang keenam ada morfologi. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan bentuk kata. Morfologi mengkaji bentuk-bentuk kata dan proses pembentukan kata. Contohnya, makan, makanan, dimakan, memakan, termakan, makan-makan, dan lain-lain. Lalu ada contoh perkembangan bahasa mengenai kemampuan anak menggunakan awalan, akhiran, dan sisipan. Mempunyai urutan sebagai berikut. Anak kelas 1 SD sudah mengenal awalan me, di, pe, dan sudah dapat membuat kalimat yang jelas. Sebagai contoh, dia sudah dapat mengatakan, saya dapat menulis, bukan saya dapat ditulis. Hal ini karena anak memiliki inner grammar, yaitu tata bahasa batin yang mereka peroleh dengan tidak sadar berdasarkan hasil pendengarannya. Pada kelas-kelas yang lebih tinggi, anak-anak mulai dapat menggunakan akhiran, dan setelah itu baru mereka dapat menggunakan sisipan. Kesulitan bicara yang dihadapi anak SD ialah menggunakan kata sambung dan kata di sebagai awalan dan sebagai kata depan, misalnya kata dipukul dan di rumah. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Tri Febiani Sukmana dengan NIM 2103235, yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan peralihan kemampuan seseorang untuk berinteraksi bersama orang lain, baik itu individu dengan individu, individu dengan golongan, maupun golongan dengan golongan. Lalu, apa sih arti perkembangan itu? Perkembangan yaitu peralihan menuju ke arah dewasa yang sifatnya kualitatif, akibat dari jalan yang telah dilalui juga hasil belajar yang tak dapat diukur. Perkembangan juga suatu peralihan intelektual secara berangsur-angsur dalam kurun waktu terbatas, seperti
intelektual perbuatan juga perilaku. Perkembangan juga sifatnya hanya sekali dikarenakan merupakan sebuah tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju dan bersifat psikis. Perkembangan juga yaitu usaha untuk mengerti fenomena mental terkait transisi seseorang yang bersifat tidak berbentuk angka yang diperoleh. Perkembangan merupakan sebuah peralihan yang dirasakan seseorang atau makhluk hidup ke arah yang lebih besar dan kematangannya berjalan sistematis, progresif, dan berhubungan yang berupa tubuh juga spiritualnya. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan yaitu peralihan yang tidak berbentuk angka yang terjadi sekali. Dikatakan sekali karena peralihan pertumbuhan tidak bisa mundur dan diulang-ulang. Sehingga menyimpulkan bahwa arti perkembangan individu merupakan peralihan yang tidak berbentuk angka dari tiap individu. Lalu, apa itu bahasa? Bahasa adalah sebuah cara kontak yang dipakai untuk hubungan keseharian. Bahasa yang populer dipakai merupakan bahasa lisan. Bahasa tidak luput dijadikan alat interaksi manusia baik antar pribadi dengan pribadi, pribadi dengan golongan, dan golongan dengan golongan. Bahasa yaitu keahlian seseorang untuk berinteraksi bersama seseorang, melingkupi akal juga hati untuk mengungkapkan suatu pengertian seperti menggunakan ucapan, catatan, kode, angka, gambar, dan ekspresi wajah. Pada usia kanak-kanak merupakan saat terpenting di dalam perkembangan bahasanya. Bahasa anak merupakan sistem icon ucapan yang dipakai anak. Kemudian sistem itu dipakai anak untuk berinteraksi bersama dengan bahasa khusus, misalnya bahasa ibu Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada fase-fase perkembangan bahasa. Yang pertama ada periode prelingual, usia 0 sampai 1 tahun. Disebut dengan periode prelingual karena anak belum dapat mengucapkan bahasa ucapan seperti yang diucapkan orang dewasa. Dalam arti belum mengikuti aturan-aturan bahasa yang berlaku. Namun, perkembangan menghasilkan bunyi-bunyi itu sudah mulai pada minggu-minggu sejak kelahirannya. Perkembangan tersebut menurut Khair melalui tahap-tahap bunyi, yaitu bunyi resonansi, bunyi berdekut, bunyi berletter ulang, dan bunyi vokabel. Lalu yang selanjutnya ada periode lingual dini, usia 1 sampai 2,5 tahun. Pada periode ini, anak mulai mengucapkan perkataannya yang pertama, meskipun belum lengkap, misalnya atit atau sakit, agi atau lagi, dan seterusnya. Pada masa ini, beberapa kombinasi huruf masih terlalu sukar diucapkan. Juga beberapa huruf masih sukar diucapkan seperti R, S, K, J, atau T. Pertambahan kemahiran berbahasa pada periode ini sangat cepat dan dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu ada periode kalimat satu kata atau disebut hollow prayer. Yang kedua ada periode kalimat 2 kata dan periode kalimat lebih dari 2 kata atau disebut more word sentence. Lalu yang selanjutnya ada periode diferensiasi, usia 2,5 sampai 5 tahun. Pada periode ini ialah keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat. Lalu yang terakhir ada periode menjelang sekolah, usia sesudah 5 tahun. Menurut Khair, yang dimaksud dengan menjelang sekolah di sini adalah menjelang anak masuk sekolah dasar, yaitu pada waktu mereka berusia antara 5 sampai 6 tahun. Pendidikan di TK, apalagi kelompok bermain atau playgroup, belum dapat dianggap sebagai sekolah, sebab sifatnya hanya menolong anak untuk siap memasuki pendidikan dasar. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe perkembangan bahasa. Yang pertama ada egocentric speech, yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri atau monolog. Egocentric speech ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak usia 2-3 tahun. Lalu yang kedua ada socialized speech, yang terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dengan temannya atau lingkungannya.
Socialized speech ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan penyesuaian sosial atau social adjustment. Dalam tipe ini, perkembangan bahasa anak dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama ada adapted information, yaitu terjadi saling tukar gagasan, adanya tujuan bersama yang dicari. Yang kedua ada criticism, yaitu menyangkut penilaian anak terhadap ucapan atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga ada comment atau perintah, request atau permintaan, dan threat atau ancaman. Yang keempat ada question atau pertanyaan, dan yang kelima ada answer atau jawaban. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang atau ada salah-salah dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.